perkenalkan, perusahaan kita itu bernama PT Harmoni Dinamik Indonesia yang kita memiliki kantor pusat yaitu ada di daerah Menteng, Jalan Probolinggo nomor 18. Nah, perusahaan ini adalah merupakan perusahaan multinasional yang bergerak di bidang perlebahan. Nah, ini adalah pusat dari perusahaan kita, yaitu di Phoenix, Arizona, Amerika. Kita juga sudah tersebar di Asia, itu ada di Hong Kong, Filipina, Malaysia, Singapura, dan di Indonesia sendiri masuk pada tahun 94 ya. Jadi sudah 25 tahun lebih. Nah, ini ada titik-titik kuning nih. Nah, jadi teman-teman kalau menginginkan produk-produk HD, sekarang produk-produk HD sudah tersebar di 160 kota di seluruh Indonesia. Jadi nggak usah khawatir kalau ada teman-teman atau rekan-rekan yang jauh di ujung sana, jadi sudah siap melayani ya. Jadi kantor HDI sudah tersebar di Indonesia. Nah, kemudian ini yang membuat saya dan juga mungkin para enterpriser yang lain itu yakin mengapa saya mau menjalankan bisnis ini. Yang pertama adalah salah satu produk perlebahan kita kan namanya madu ya, di mana madu ini sudah terdapat atau dituliskan dalam semua kitab suci agama. Itu artinya di dalam kitab suci itu kan hanya ada dua, jadi perintah dan larangan. Berarti kalau sudah dituliskan berarti ini merupakan satu perintah dari Tuhan. Nah, kalau ada di Muslim itu ada di Al-Quran ayat 6869, An-Nahl 6869, kemudian untuk Kristiani di Alkitab, kemudian yang Buddha di Tripitaka, dan Hindu di Weda. Nah, ini yang membuat keyakinan saya itu semakin yakin untuk menjalankan bisnisnya. Kemudian sertifikatnya itu kita memiliki lambang H. Nah, ini lambang H ini mungkin bisa dilihat di produk-produk yang lain ya kalau ada. Nah, ini selama ini saya sih belum pernah melihat lambang ini gitu di produk. Nah, lambang ini adalah mark of quality, di mana lambang ini mewakili semua sertifikasi secara global. Nah, kita bisa bangga ya memiliki banyak sertifikasi. Kita ada ISO, kemudian kita juga bernaung di bawah APRI. Jadi P-nya 1 ya, bukan P-nya 2, karena banyak belakangan ini saya melihat ada APPLI gitu ya. Itu sebenarnya jujur itu tidak resmi ya. Jadi APRI ini adalah Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia. Kemudian kita memiliki halal. Nah, halalnya kita nggak tanggung-tanggung, nggak cuma satu, tapi kita punya 3, yaitu dari Indonesia, Amerika, dan Malaysia. Nah, yang sangat luar biasanya dan juga tidak dimiliki oleh perusahaan multi-level lain, yaitu adalah MIMS, jadi jurnalnya medis. Jadi di MIMS ini para dokter atau ahli medis bisa meresepkan produk-produk HD untuk pasien-pasiennya. Nah, ini kita patut berbangga, karena produk HD ini sangat luar biasa. Nah, ini adalah pabriknya, pabriknya bernama Sisi Polon Company. Ini adalah merupakan pabrik tertua dan terbesar di Amerika yang dia mengolah hanya hasil perlebahan saja. Nah, kemudian produk-produk HD ini juga sudah menjadi makanan referensi 3 generasi presiden di masanya, yaitu ada Ronald Reagan, George Bush, Bill Clinton, dan dia juga merupakan makanan pendamping atlet. Nah, ini artinya apa, rekan-rekan teman-teman? Jadi, kalau seorang presiden itu kan benar-benar harus disortir ya, baik itu makanannya, baik itu dia, kalau ada presiden datang itu kan pasti kita harus benar-benar membersihkan, steril gitu ya, apalagi sebuah makanan yang dikonsumsi. Nah, kalau dia pendamping atlet, artinya kita nggak usah khawatir kita mengkonsumsi produk HD ini dalam jangka waktu yang panjang, karena produk ini sangat aman ya, tidak menimbulkan doping dan tidak menimbulkan ketagihan. Nah, ada 3 negara yang sudah menggunakan, yaitu Komite Olahraga Nasional Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Artinya aman banget ya. Nah, ini adalah produk-produk kita yang luar biasa, yaitu kita namakan dengan 4-star. Nah, 4-star ini terdiri dari Dynamic Trio dan Clover Honey. Nah, kalau Dynamic Trio ini ada Polenergy 520 dan Honey Bee Pollen untuk anak-anak. Nah, Polenergy atau Honey Bee Pollen ini itu berasal dari serbuk sari bunga jantan, jadi bunga clover ya. Jadi serbuk sari bunga clover. Nah, ini memiliki asam amino. Jadi dia komplit ya, asam aminonya ada sekitar 18 asam amino. Kemudian dia ada omega. Jadi omega ini pembentuk sel DNA-nya manusia.
kemudian ada juga DHA, ada EPA, kemudian ada 3 enzim pencernaan yang biasa terdapat di pencernaan kita, yaitu amilase, protease, dan lipase. Nah, polonergi ini untuk dewasa ini biasanya digunakan untuk masalah-masalah mereka yang kadang untuk daya ingat, lebih daya konsentrasinya gitu. Kalau kita bekerja di lapangan atau dia menjadi sumber energi, sumber nutrisi. Pada saat mungkin kita di lapangan bekerja, ya itu biasanya memerlukan benar-benar energi yang tinggi gitu ya. Kalau untuk anak-anak ini menormalkan nafsu makan. Jadi kalau menormalkan, jadi kita bukan untuk menambah nafsu makan ya. Kalau menambah nafsu makan berarti yang boleh minum hanya yang kurus-kurus saja. Sedangkan kalau menormalkan berarti yang gemuk atau yang kurus tetap bisa mengkonsumsi honeybee pollen. Nah, jadi ini untuk usia mulai 6 bulan sudah. Jadi saya juga ada konsumen tuh yang sudah mulai bayi gitu ya, 2 minggu itu sudah bisa karena memang kondisinya sakit. Nah, kemudian Royal Jelly. Royal Jelly ini kita memiliki 2 kemasan, yaitu Royal Jelly Liquid dan Royal Jelly Tablet. Royal Jelly ini berasal dari cairan putih yang dimiliki sama lebah itu di saluran hipoparingealnya. Jadi saluran pernafasannya lebah. Cairan ini kemudian diberikanlah kepada ratu lebah. Nah, ratu lebah yang minum Royal Jelly ini maka badannya ini akan lebih membesar, jadi lebih besar 6 kali lipat daripada lebah-lebah yang lain dan usianya itu lebih panjang, jadi 5-7 tahun. Nah, sehingga Royal Jelly ini sangat baik digunakan sebagai memperbaiki sistem hormonal dan sistem saraf. Jadi baik itu masalah misalnya kalau kasus-kasus insomnia, kemudian dia migrain, vertigo, semua masalah saraf, stroke. Nah, kalau hormonal misalnya haidnya nggak teratur, terus ada juga yang kista, miom gitu ya. Jadi wanita itu yang suka sekali. Jadi saya menyarankan wanita ini wajib minum Royal Jelly karena ini adalah anti aging yang terbaik di dunia gitu ya. Nah, kemudian propolis. Propolis ini merupakan sarangnya lebah. Jadi kita semua tahu kan propolis itu ya, familiar banget mungkin ya rekan-rekan sudah tahu bahwa propolis ini sangat baik sebagai antibiotik alami. Kemudian dia juga anti kanker, antivirus, anti radang, anti infeksi gitu ya. Terus imunitas untuk meningkatkan imunitas tubuh. Nah, propolis ini itu dia yang saat ini sangat banyak digunakan oleh di rumah sakit dalam bentuk propoelit, jadi dalam bentuk kapsulnya gitu. Kemudian clover honey, nah ini merupakan bunga dari sari bunga nektar bunga clover. Jadi kenapa kita sebutnya dengan clover honey? Nah, lalu bedanya dengan madu-madu yang lokal itu apa? Nah, kalau clover honey ini sangat air ya, jadi kadar airnya itu dia rendah, hanya 17,1%. Sedangkan madu lokal ini, madu Indonesia ini kan banyak jenisnya, ada madu randu, ada madu apalagi madu hutan gitu ya, madu klanceng gitu, madu rambutan dan macam-macam. Sedangkan kalau clover honey ini hanya dari bunga clover. Nah, sedangkan madu lokal ini memiliki kadar air di atas 20%. Nah, lalu bagaimana sih bedanya kalau kadar airnya tinggi? Kadar airnya tinggi ini gampang sekali menyebabkan fermentasi, gampang terjadi gas di dalam madunya, sehingga kalau misalnya diberikan ke anak kecil, itu biasanya mudah anak kecil ini malah jadi sembelit, atau anak kecil ini mudah sariawan gitu ya, dan itu sangat tidak baik. Nah, madu yang bagus memang adalah madu yang mentah, tetapi madu lokal ini, kalau madu mentah ini, dia cenderung akan memiliki namanya bakteri batulisme gitu ya. Jadi kalau clover honey ini sudah bebas ya dari bakteri itu. Nah, masalah-masalah yang bisa dibantu oleh clover honey ini adalah misalnya semua masalah pencernaan, di misalnya MAH gitu ya, asam lambung, kemudian susah buang air besar, ambeien, kemudian pernafasan, itu dia akan lari ke pernafasan, yaitu bagus untuk memperbaiki paru-paru yang asma, batuk. Nah, apalagi sekarang ya, kondisi sekarang ini kan kondisi COVID. Nah, COVID ini banyak menyerang daerah ISPA. Nah, biasanya ini sangat banyak rumah sakit saat ini sudah menganjurkan itu untuk mengkonsumsi clover honey. Nah, ini juga sangat baik untuk menaikkan trombosit. Jadi trombosit itu biasanya yang sudah ada orang yang kena
demam berdarah seperti itu ya. Jadi Clover Honey ini sangat baik dan aman bagi penderita diabetes. Jadi nggak usah takut bagi kok rasanya kan manis gitu. Terus kalau pakai diabetes bisa nggak? Aman. Karena Clover Honey ini memiliki namanya dalam kedokteran itu enzim glikemik ya, indeks glikemik. Jadi indeks glikemiknya itu di bawah 50. Jadi kalau indeks glikemiknya tinggi itu tidak gampang dipecahkan. Kalau Clover Honey karena indeks glikemiknya dia rendah 50 ke bawah sehingga sama tubuh insulin ini tidak perlu lagi memecahkan. Jadi aman, sangat aman. Nah, adapun turunan-turunan dari produk-produk 4-star tadi itu ada Kids Tree, ini untuk anak-anak ya, jadi usia 2 tahun. Di dalamnya juga ada Pollen Propolis Royal Jelly. Kemudian bagi rekan-rekan yang memiliki anak yang aktif nih, SMP, SMA itu kan aktif, baik secara pikiran maupun fisiknya. Nah, anak-anak SMP, SMA itu kadang kan nggak mau ribet, ya minumnya harus ini tambah ini, mereka nggak mau gitu ya. Jadi kadang mereka hanya maunya satu praktis. Nah, ini cocok diberikan untuk berikannya Dynamic Trio. Kemudian Dynamic Trio Plus. Jadi Dynamic Trio Plus ini untuk masalah-masalah yang khusus. Jadi ada Dynamic Trio Plus NC Mineral ini untuk masalah pencernaan atau GERD. Jadi mungkin rekan-rekan pernah nih dengar, aduh saya nih GERD sama mah sama nggak sih gitu ya. Kalau GERD itu biasanya cirinya gampang bersendawa atau sebah panas di ulu hati, atau misalnya pas bersendawa itu gelegen gitu ya sampai ke tenggorokan gitu rasanya, terus asem gitu ya. Nah itu, atau misalnya makan sesuatu sayur jadi dia keluarnya juga lembaran gitu sayur gitu ya. Nah itu berarti cirinya bahwa itu sudah menyerang GERD-nya. Nah ini sangat baik membantu di enzim pencernaan. Kemudian enzim Dynamic Tree Glukosamin ini untuk kesehatan tulang dan sendi. Kemudian Dynamic Trio Salpameto ini untuk prostat, jadi khusus untuk pria saja. Nah, selain itu kita punya juga produk-produk yang semua memakai bahan dasar dari propolis. Jadi ada facial wash ini untuk membersihkan wajah, ini untuk antibakterialnya. Jadi ini bisa digunakan untuk mulai anak-anak mulai ABG itu, bahkan anak kecil pun ini aman. Ya, kemudian ada aloe propolis cream, ini salep. Jadi dia salep ini sangat baik, saya sarankan untuk menyediakan selalu di rumah, karena apalagi yang sudah punya anak kecil itu kadang gampang tergores, gampang luka. Jadi dia sangat gampang menutupi luka yang baru. Nah, luka yang nggak bisa tuh apa? Luka hati. Ya, itu nggak bisa ya kalau pakai salep aloe propolis gitu ya. Nah, terus kemudian ada toothpaste. Jadi dia ini pasta gigi. Jadi pada saat kondisi saat ini yang puasa saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa ya walaupun terlambat tadi. Nah ini untuk menghilangkan bau mulut, membersihkan karang gigi. Nah ini juga bagus untuk membersihkan misfi. Nah bagi yang wanita belum tahu kan ada pasta gigi yang membersihkan misfi. Nah nanti boleh tanya ke saya ya detailnya. Kemudian ada hand body lotion. Hand body lotion ini bagus, wanginya segar, jadi dari green tea, ini juga dari propolis, yang membantu mengurangi kulit yang kering, jadi atau musim yang suka berada di dalam ruangan AC gitu kan, kadang kulit cenderung lebih kering kan. Nah itu hand body ini mampu mengatasi untuk kulit kering. Kemudian ada hair care, ini untuk masalah rambut, jadi mau dia rontok, ketombe. Nah saya juga sudah mencobanya dan ini benar-benar bagus ya, jadi tidak bikin lepek. Nah, kemudian selain kita memiliki produk kesehatan yang sudah saya jelaskan, kita juga memiliki skincare, jadi produk kecantikan. Nah, ini biasanya ibu-ibu nih sudah mulai lebaran gitu. Ayo dicoba skincare. Kita punya 2 series yaitu Wiline dan Vilain. Vilain ini untuk kulit kering, kulit yang belang gitu ya, atau flek, keriput. Nah, untuk mengencangkan. Kemudian yang Vilain series ini untuk normal kombinasi. Jadi baik itu berjerawat juga aman. Kemudian kita juga memiliki anti akne, krim jerawat. Krim jerawat ini semua skincare-nya dari produk HD ini berbahan dasar dari
Pollen Propolis Royal Jelly ya. Jadi bahannya adalah sangat aman, tidak ada bahan kimia satupun termasuk alkohol. Jadi kita bebas 14 bahan berbahaya yang biasanya ada di kosmetik. Nah, kemudian kita juga ada eye cream. Jadi eye cream ini untuk membantu menghilangkan mata gelap ya, di bawah itu mata panda. Kemudian ada SS cream. Ini memiliki SPF 50 karena panas Indonesia ini kan tinggi banget ya, apalagi Surabaya gitu ya. Tinggal-tinggal di Surabaya tahu panasnya kalau sudah musim panas tuh udah nyelekit gitu ya. Nah, itu SS cream ini memiliki SPF 50 dengan PA plus 3. Kemudian kita ada juga alat namanya LV, yaitu pengencangan setrika wajah. Jadi yang disetrika nggak cuman baju, tapi wajah kita juga harus disetrika bisa biar lebih kinclong gitu ya. Jadi pada saat lebaran. Nah, kalau lebih detailnya, ingin tahu lebih detail tentang skincare, itu akan ada trainingnya secara khusus. Nah, kemudian ada produk-produk kita yang tidak kalah luar biasa, yaitu ada Propoelik. Nah, Propoelik ini ekstraknya dari propolis. Jadi ekstrak propolis yang sudah saya sempat sebutkan tadi dalam bentuk kapsul. Nah, ini adalah ekstrak propolis dari seluruh belahan dunia yang diekstrak kemudian dibentukkan kapsul. Nah, ini juga sangat baik membantu pada saat COVID ya, biasanya madu dengan Propoelik. Kalau Propoelik Plus ini ada 3 tambahan jamur, Shiitake, Maitake, sama linje. Ini adalah yang biasa dipakai untuk mereka-mereka yang ada masalah di kanker tumor. Nah, kemudian BB cream dan SS cream itu penggunaan dan fungsinya sama, tetapi hanya yang membedakan adalah di SPF-nya. Kalau SS cream tadi kan SPF-nya 50. Kalau BB cream ini SPF-nya itu 37, PA-nya tetap plus 3. Kemudian ada B Ultra, ini untuk para pria ya. Jadi ini untuk kesehatan pria. Jadi untuk memperbaiki reproduksi pria gitu. Jadi tapi ini tidak sama dengan Viagra ya, Bapak-bapak gitu ya. Jadi tidak sama gitu. Ini bukan sekedar obat kuat, tetapi dia ini membantu memperbaiki. Nah, sifatnya adalah memperbaiki. Kemudian ada Trimi. Ini Trimi untuk mengikat lemak. Jadi lemak jahat yang ada di makanan kita. Jadi diminum pada saat kita makan, Trimi diminum 2. Kalau misalnya kita suka makan yang pada saat kita makan itu ada makanan yang berlemak. Kemudian Prolis ini permen pelega tenggorokan. Ini sangat baik untuk membantu memberikan kelegaan bagi misalnya batuk gitu ya. Karena dia mengandung ekspektoran. Jadi ini juga cukup membantu untuk pada orang-orang yang COVID ya, karena kan itu paru-parunya kadang kan penuh dengan flek. Kemudian ada Eftek, ini pemurni air dari teknologi Jepang. Jadi pemurni air ini kita bisa gunakan dan langsung kita pakai langsung lewat keran, itu tidak perlu lagi karena sudah ada penyaringannya. Ini juga seperti cara kerja ginjalnya kita. Jadi airnya bisa langsung diminum. Nah, yang luar biasa ini adalah paket-paket yang sudah disediakan oleh perusahaan kita, Hydesert, yaitu kita memiliki 6 paket isi starter yang sudah ada sejak lama, yaitu ini sangat cocok bagi keluarga karena ini bisa komplit ya. Kita dapatnya misalnya yang pertama ini adalah 4-star pack. Nah, di setiap paket-paket ini akan ada selalu free product. Nah, itu yang membuat paket-paket di HD ini sangat murah. Nah, ini kalau 4-star ini dia ada madu, kemudian ada Polenergy, salep aloe propolis cream, pasta gigi, propolis royal jelly, permen prolis, dan ini Kidsri, free produknya Kidsri. Begitu dengan yang lain juga ada Propoelik, paket Propoelik Power Pack, kemudian paket Ultraman Pack, Kolesterol Buster Pack, kemudian Propoelik Plus Pack, dan Biskin Pack. Nah, kalau untuk paket-paketnya sendiri nanti teman-teman bisa konsultasi atau datang ke kantor konsultasi dengan rekan-rekan yang mengundang. Demikian. Nah, tadi saya sudah bercerita bagaimana nih caranya kita menjaga imunitas tubuh. Nah, ya berarti kita sudah tahu bagaimana kita menjaga imunitas tubuh pasti dengan mengkonsumsi produknya. Tapi yang tidak kalah pentingnya yang saya ingin bagi di sini adalah bagaimana caranya kita meningkatkan imunitas kantong. Ya, jadi imunnya sehat, kantongnya juga sehat ya. Setuju ya?
Jadi, nah ini juga alasan saya kenapa saya mau bergabung di bisnis Hadi ini, karena alasan ini. Jadi, karena alasan dua lingkaran ini. Nah, ini lingkaran apa sih gitu ya? Ini lingkaran keinginan dan kebutuhan. Setiap orang tuh saya yakin juga memiliki keinginan dan kebutuhan, dan itu tidak salah ya. Tidak salah dan tidak berdosa gitu kalau kita memiliki sebuah keinginan. Nah, saya tuh ingin memiliki rumah gitu ya. Memang kebutuhan kita akan rumah, tetapi keinginan itu kan pasti ada. Ya, ingin memiliki rumah idaman nih. Rumah idaman itu yang seperti apa? Mungkin setiap orang idamannya berbeda-beda ya rumahnya. Mungkin ada yang harus punya kolam renang yang luasnya sekian kali sekian, daerah mana itu kan idaman. Nah, tetapi saya dulu adalah seorang karyawan, selalu berbenturan dengan lingkaran yang kecil ini. Ini adalah lingkaran pendapatan atau gaji saya. Nah, ini lingkaran yang kecil adalah lingkaran pendapatan yang selalu membentur semua keinginan saya, sehingga rumah idaman ini terpaksa harus ya saya pending dulu gitu ya, karena saya harus nabung berapa lama ya untuk bisa DP aja rumah gitu. Jadi kalau saya waktu itu kan UMK ya, UMK saya waktu itu sekitar 3,5 juta gitu ya. Terus sedangkan saya juga sudah posisi punya anak gitu. Berarti kan saya cuman bisa menabung itu, aduh kadang bisa syukur-syukur bisa ya, kalau sudah punya anak itu kadang susah banget ya untuk bisa menyisihkan buat nabung gitu. Terus kapan saya bisa punya rumah idaman saya? Selain rumah tuh saya juga kepingin punya mobil idaman ya. Mobil idaman tuh mobil yang aman buat keluarga gitu ya. Cuman ya tadi karena masalah lingkaran yang kecil ini, jadi saya mikir juga gitu ya. Wah, ini kapan gitu. Walaupun kalau di sekarang, apalagi sekarang nih bisa di DP dulu gitu 30%. Tapi kalau kita harus menabung berapa lama? Kalau 500 saja per bulan untuk mendapatkan DP mobil, sekarang itu berapa? DP mobil ya, ini tidak, saat ini memang ada penurunan pajak, gitu, tapi kan tidak selamanya gitu ya. Kita kan harus memikirkan yang kondisi normal gitu ya. Nah, sehingga dengan gaji yang saya miliki dengan sekecil ini, saya pun akhirnya juga memutuskan untuk tidak usahlah dulu punya mobil, nggak apa-apa deh sepeda motor dulu gitu ya. Terus jalan-jalan ke luar negeri. Saya tuh temen sering gitu ya didapat hadiah dari temen itu kayak gantungan kunci kalau temen itu lagi pergi ke luar negeri, nggak tahu ke Singapura atau kemana gitu. Nah, saya itu ya kepingin gitu ya dapat juga bisa langsung jalan-jalan ya. Memang bukan pada saat ini ya, namanya keinginan kan dulu tuh pasti ada. Tapi jalan-jalan itu juga ya cukuplah jalan-jalan di Surabaya aja gitu. Mentok-mentok saya di Bali jalan-jalan ya, karena memang kampung saya di situ gitu ya. Terpaksa hanya jalan, itu pun di Bali juga nggak semua bisa, karena kembali lagi saya harus menyisakan budget untuk saya bisa jalan-jalan. Nah, sehingga jalan-jalannya ya seadanya saja. Kemudian masalah pendidikan. Pendidikan ini sangat penting, walaupun saat ini pendidikan ini kita melalui online gitu ya, tapi anak ini tetap bayar uang sekolah, tetap bayar peraturan-peraturan yang ada gitu ya, walaupun online gitu ya. Nah, kita pasti semua orang, saya yakin sebagai orang tua pasti menginginkan pendidikan yang terbaik untuk anaknya. Nah, apalagi anak-anak milenial sekarang, mereka sudah bisa tuh memilih sekolah yang bagus, mereka bisa searching di internet, saya kepingin sekolahnya di sini, di sini, di sini. Nah, terus kita dihadapkan dengan misalnya anak, mah aku kepingin sekolah di mana, dia tinggal nunjuk misalnya di luar negeri yang karena memang fasilitasnya dan pendidikan yang bagus. Nah, dengan gaji yang seperti ini, saya juga tarik nafas gitu ya. Akhirnya bisa nggak sih? Nah, kembali lagi ya sudah lah nak, pokoknya yang penting bisa sekolah. Akhirnya itu merupakan kata-kata yang ajaib gitu ya. Karena itu pun juga dari orang tua kita selalu diingatkan jangan sampai besar pasak daripada tiang. Nah, pola pikir seperti itu sudah masuk ke dalam bawah sadar banyak orang. Tapi saya tahu pada saat itu saya juga keliru. Saya berpikir iya ya, seharusnya kenapa saya harus memotong? Ini saya memotong-motong semua keinginan dan impian saya. Nah, yang seharusnya saya lakukan adalah bagaimana saya itu memperbesar lingkaran pendapatan. Karena kalau lingkaran pendapatan kita diperbesar, bukankah kita akan bisa, nah semua keinginan dan kebutuhan kita ini bisa masuk. Nah, tapi kalau pada saat kita
memiliki keinginan, karena saya tahu pola pikir saya keliru dan saya juga pada saat itu teman saya bilang, kamu tuh keliru, harusnya dibesarkan adalah pendapatanmu. Lah gimana caranya? Ada beberapa alternatif untuk saya yang ditawarkan pada saat itu untuk memperbesar lingkaran pendapatan. Nah, pertama alternatif adalah pekerjaan dengan gaji lebih tinggi. Nah, kira-kira kalau saya pindah kerja, kemudian saya pindah kerja dengan gaji lebih tinggi, mudah nggak? Atau misalnya saya bilang sama bos, misalnya bos, besok bulan depan anak saya masuk sekolah, mau daftar ulang, gaji saya dinaikin ya. Nah, itu juga kan sangat tidak mungkin ya kita bilang seperti itu, gitu ya. Kemudian kerja double shift. Nah, pada saat itu saya baru pulang kerja itu jam 7 malam. Jam 7 malam itu sudah sore banget ya. Lalu saya mau kerja double shift-nya itu yang gimana? Sedangkan saya juga sampai bekerja itu di hari Minggu juga iya gitu pada saat itu. Jadi kerja mulai double shift-nya mungkin dari malam sampai tengah malam gitu ya. Ya seorang wanita kerja apa gitu ya. Nah ini juga sangat buat saya juga tidak baik gitu ya. Akhirnya ada pilihan yang ketiga yaitu bekerja dengan partnership. Nah bekerja dengan partnership mungkin pada saat di awal kita bekerja partnership mungkin baik-baik saja, berjalan secara baik, secara normal gitu ya. Tapi pertengahan jalan dan saya juga banyak mendengar di luaran itu bahwa partnership tuh akhirnya ya terjadi cekcok, nggak cocok sama teman karena salah beda prinsip sudah mulai gitu ya. Ini juga bukan pilihan yang buat saya waktu itu. Nah yang keempat berwira swasta. Nah ini uniknya, jadi berwira swasta ini mungkin kita mulai berpikir, iya kayaknya saya cocok deh berwira swasta. Tapi sebentar dulu, kalau kita mau melihat berwira swasta ini ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Nah, yang pertama adalah studi kelayakan bisnis. Nah, orang berwira swasta itu harus dilihat dari apanya. Yang pertama dia harus memiliki modal. Kita punya nggak sih modal? Nah, modal untuk apa? Misalnya sewa tempatnya, stok barangnya, fasilitasnya, gaji pegawai. Kita nggak mungkin kan kalau kita mau berbisnis buka toko baju, kemudian bajunya cuma hanya satu lembar gitu kan nggak mungkin. Berarti kita harus menyediakan bajunya beberapa gitu. Sedangkan modal bajunya kan sangat banyak. Kemudian fasilitasnya, masa sih cuma pakai kipas angin gitu ya, kalah nanti sama yang lain. Lalu kita juga harus memikirkan mencari bantuan, menggaji pegawai, menggaji karyawan. Nah, kita ini belum mendapatkan untung, tapi kita sudah mengeluarkan biaya-biaya ini. Itulah bisnis konvensional. Nah, kemudian kita juga harus tahu bagaimana cara memasarkan produk ini. Kalau sekarang banyak orang sudah memasarkan produk melalui konvensional ataupun melalui online. Tapi tetap saja kalau kita lihat secara gambaran garis besarnya, aduh, ini ada yang masak ya. Kemudian kita juga harus mempelajari tentang sistem manajemennya. Jadi kita harus tahu sistem manajemen ini biar tidak rugi perusahaan kita ini atau toko kita ya kan harus dikelola dengan sangat baik. Nah, resiko yang tertinggi adalah jika bisnis kita ini gagal, itu modal kita bisa habis, bahkan harta benda kita sendiri juga bisa ikut gitu ya. Kemudian ini adalah potensinya bisa ke potensi hukum karena pasti kalau untuk mereka yang tidak punya modal kan harus meminjam modal dan sebagainya. Nah, di sebelah kiri saya ada sebuah bisnis idaman. Jadi bisnis idaman ini bisnis yang seperti yang sangat ingin saya lakukan pada saat itu ya. Jadi di mana bisnis idaman ini modalnya minimal, kemudian resikonya minimal. Ya sih kan saya nggak punya modal banyak. Saya kepingin ada bisnis yang modalnya minimal, kemudian resikonya minimal. Jadi kemudian potensi pendapatannya besar. Waktunya bebas, kapanpun saya mau melakukan saya bisa. Kemudian ekspansi mudah dan luas, tidak dibutuhkannya pengalaman dan pendidikan tertentu. Sistemnya sudah terbentuk dan peluangnya besar. Nah, kalau dilihat, dibaca ini enak kan? Jadi bisnis idamannya, tapi pertanyaan ada nggak sih bisnis ini? Nah, bisnis idaman itu saya pun jujur pada saat saya dihadapkan dengan kenyataan seperti ini ya, saya nggak percaya bahwa multi level itu merupakan bisnis idaman. Kenapa? Karena yang namanya multi level dan saya ini salah satu orang yang sudah menggeluti multi level dari tahun 2000 dan saya benar-benar negatif
2016 itu saya menutup buku tentang multi level. Saya tidak ingin lagi berkecimpung di multi level. Tapi pada saat saya dihadapkan kembali dengan fakta-fakta seperti ini, saya memikirkan kembali, berarti multi level yang saya ikuti yang kemarin-kemarin itu adalah multi level yang dia bukan tidak baik gitu, tetapi dia tidak memiliki sistem. Jadi atau mungkin ada hal-hal yang apa ya, ibaratnya yang tidak ditunjukkan gitu ya. Nah, seharusnya dari bukti-bukti ini ya, saya ditunjukkan dari buku-buku ini juga. Nah, ini buku-buku yang menunjukkan bahwa sebenarnya multi level itu layak loh kita perjuangkan, layak kita kerjakan. Sama seperti kita mengerjakan bisnis konvensional. Kita bangun pagi, pulang pagi itu benar-benar banting tulang gitu, kerja keras gitu di bisnis konvensional. Nah, bisnis multi level pun sebenarnya kalau kita mau melakukan sama berjuangnya, itu akan mendapatkan hasil yang luar biasa. Nah, dari bukti ini kalau kita lihat ya, ada 3 jenis sistem yang biasa dipakai. Yang pertama, sistem mengembangkan sistem sendiri. Ini seperti kalau saya beri contoh misalnya kayak Ciputra. Nah, kalau itu kan butuh waktu yang lama. Kita tidak punya pengetahuannya ke situ ya. Jadi itu yang sudah besar gitu dan modalnya juga banyak. Nah, yang kedua bisnis waralaba. Bisnis waralaba seperti KFC, McD. Nah, kondisi COVID seperti ini, bisnis seperti itu juga banyak yang tutup. Nah, yang ketiga ini pemasaran jaringan. Nah, ini yang membuat saya jadi terbuka. Oh ya, ternyata pemasaran jaringan atau multi level ini merupakan bisnis yang memang dipakai oleh banyak negara. Karena ini adalah bukti-bukti yang dari luar gitu ya. Jadi dari buku Sukses Magazine ini ada 50 orang terkaya di Amerika, itu 9-nya lahir dari bisnis jaringan. Bagaimana dengan bukti dari dalam negeri? Kalau dari dalam negeri itu dari majalah Warta Ekonomi pada tahun 2000-2001. Nah, ini menduduki peringkat pertama yaitu distributor multi level. Nah, pada tahun itu peringkat pertama itu 100 sampai 200 juta per bulan. Nah, padahal pada kenyataannya sekarang multi level HDI kita tahu Pak Julianto sendiri itu penghasilannya 10 M per bulan. Nah, luar biasa kan, kalau cuma 100-200 juta di HD itu banyak yang dapatnya. Jadi perkembangan dari survei ini ternyata berbeda. Kemudian ada 4 universitas di mana mereka ini konvensinya tentang multi level marketing. Jadi ada Stanford University, Utah Valley State College, kemudian University of Illinois at Chicago, University of Southern California. Nah, ini adalah 4 universitas di mana mereka membahas tentang multi level marketing. Bagaimana caranya memilih multi level marketing? Nah, ini banyak, apalagi pada saat COVID ini kan, pada saat Menteri Perdagangan mulai mengumumkan bahwa multi level marketing ini sebenarnya sangat mendongkrak, membantu perekonomian masyarakat gitu. Mulai menjamurlah multi level. Nah, kita harus jeli memilih multi level. Nah, ini ada kriteria memilih. Jadi rekan-rekan bisa mulai jeli ya untuk memilih multi level yang sebenarnya. Gitu. Tidak hanya melihat dari sisi yang ditawarkan, iming-iming yang ditawarkan. Yang pertama adalah adanya pendidikan. Kenapa perlu adanya pendidikan? Karena kita ini berkumpul itu dari semua latar belakang. Ada yang latar belakangnya seorang S3, ada yang ibu rumah tangga, ada yang tukang becak, macam-macam. Nah, kan itu tidak bisa sama. Sehingga kita butuh pendidikan untuk menuntun kita bagaimana caranya menjalankan bisnis HDI. Nah, kemudian dilihat dari perusahaannya. Kalau kita bergabung di sebuah perusahaan multi level, kita wajib loh ngecek perusahaannya ini di mana. Terus bagaimana kredibilitas dari perusahaannya. Perusahaannya ini kuat enggak gitu. Sedangkan perusahaan HDI ini yang dari tahun 95 itu dia sudah perusahaan yang kuat sekali ya. Jadi dia sudah tahan krisis moneter itu sudah, kalau yang kelahiran di anak saya kelahiran 95, nah itu saya terasa banget 98 ini krisis. Nah itu perusahaan kita, perusahaan HDI ini benar-benar omsetnya bukan tambah menurun,
Nah, kemudian melewati krisis moneter yang kedua yaitu tahun 2008. Nah, yang ketiga saat ini adalah pada saat COVID justru sangat luar biasa perusahaan HD ini adalah omsetnya sampai lebih naik itu sampai 1.500%. Nah, itu juga kita harus bisa melihat bahwa perusahaan yang saya ikuti ini bagaimana, kuat atau tidak. Nah, nanti dia kuat nggak bayar bonus saya gitu kan ya. Nah, yang ketiga adalah kita harus melihat juga dari sisi produknya. Nah, produknya seperti tadi yang sudah saya jelaskan di depan, kita juga masuk dalam kitab suci. Jadi ya di dalam kitab suci itu kan tidak ada produk lain gitu. Kita kan jelas-jelas disebut adalah madu gitu ya. Jadi berarti pilihan kita sudah tepat. Nah, produk kita juga sudah memiliki banyak sertifikat yang tadi sudah saya sebutkan. Kemudian potensi penghasilannya. Nah, potensi penghasilan ini juga mempengaruhi banyak orang yang mengiming-iming, jadi kita ini adalah sistemnya benar-benar adil. Jadi siapa yang bekerja, dia yang akan lebih banyak memperoleh hasilnya. Jadi ataupun tidak peduli siapa yang masuk duluan ya. Jadi apakah Anda yang masuk atau Anda belakangan atau Anda duluan, tidak ada masalah. Karena yang kita butuhkan adalah waktunya. Jadi pemberian potensi penghasilan ini sangat transparan. Jadi nanti kalau rekan-rekan yang sudah mulai mendapatkan bonus statement, nanti bisa dibuka di HDI One, itu sudah transparan sekali ya, jelas sekali dirinci. Jadi bonus dari si A, si B, si C. Nah, sedangkan dari multi level saya yang dulu saya ikut itu nggak ada. Ada yang mengendap sekian persen gitu ya. Ada yang mengendap sampai 100 baru ditransferkan. Kalau di HD tidak. Berapapun bonus Anda pasti akan ditransfer oleh perusahaan. Nah, itu yang jadi benar-benar transparan ya. Nah, lalu yang kalau tentang masalah pendidikan, kita memiliki pendidikan atau support system kita bernama Billionaires. Jadi Billionaires ini sudah teruji ya. Itu sama seperti misalnya Anda ingin menyekolahkan anak Anda, ya. Kemudian ada tawaran tuh sama-sama mengejar S1. Ada sekolah yang dia baru berdiri setahun atau 2 tahun, tapi ada sekolah kampus atau universitas yang sudah berdiri selama 30 tahun gitu ya. Jadi dia sudah punya nama, sudah besar gitu. Juga sama-sama menawarkan S1. Kira-kira menurut Anda teman-teman, Anda memilih yang mana gitu ya? Ya saya yakin pasti memilihnya yang terbaik lah gitu ya. Nah, sama Billionaires ini dia sudah membuktikan itu pengalamannya lebih dari 23 tahun. Karena sudah benar-benar bisa menghasilkan banyak jutawan dan miliarder. Nah, yang seperti yang baru-baru ini banyak rising star yang muncul ya. Kalau teman-teman yang di sini ada yang mengikuti Enterpriser Camp, kemudian yang tadi juga mengikuti morning briefing, itu banyak sekali rising star gitu ya, yang dia muncul dalam waktu beberapa bulan itu sudah dapat penghasilan yang banyak. Karena apa? Karena adanya pendidikan ini gitu ya. Jadi pendidikan ini benar-benar sangat kita butuhkan pada saat kita menjalankan BISADI. Kemudian pendidikan yang diadakan juga training, jadi 5 training dasar. Nah, termasuk salah satunya adalah apa yang teman-teman ikuti saat ini adalah PUS. Ini adalah step-step dari Billionaires. Jadi ini adalah program-program nasional yang wajib kita ikuti. Kemudian ada juga event-event ini pada saat kita offline dulu ya. Pada saat sekarang online ini yang belum dilakukan, misalnya yang RTS ini belum ya. Kalau BES ini sudah, yang mulai BES kemarin Januari. Nah, nanti Juli kita juga ada BES. Kemarin BES sama BIG jadikan satu ya di Januari. Nah, BES ini nanti datangnya di bulan Juli. Kemudian nanti ada Mei, itu Enterpriser Camp. Nah, kemudian ada 5 training dasar yang setelah ini rekan-rekan bisa mengikuti training-training yang free. Itu ini 5 training dasar ya. Neo itu perbedaan dari multi level dan money game. Itu akan dikupas secara detail. Kemudian HTS, how to start, yaitu bagaimana caranya kita memulai bisnis ini, persiapannya apa. Kemudian ada PK, product knowledge, untuk mengetahui lebih dalam lagi, dikupas lebih detail tentang produk. Kemudian BP, business plan, itu tentang uangnya, berapa uang yang bisa saya dapatkan. Gitu. Karena membicarakan bisnis berarti membicarakan penghasilan. Kemudian ada HTP, how to presentasi. Jadi caranya presentasi,
caranya menyampaikan kepada calon konsumen kita, caranya menyampaikan, misalnya ada orang tertarik nih sama bisnisnya, kan kita harus belajar cara presentasi, nah itu ada semua. Kemudian ada alat-alat bantu penunjangnya, yaitu buku-buku yang wajib kita miliki. Sama dengan sekolahan kan, kalau kita sekolah anak kita beli buku wajib. Buku ini kalau nggak beli buku gimana? Nggak bisa ya. Tapi kalau di HD ini kan benar-benar sangat tidak apa ya, tidak ada sanksi gitu ya, tidak ada rapot gitu ya. Kalau tidak beli buku nanti rapotnya merah atau nggak naik gitu, atau dikeluarkan jadi member gitu, tidak ada ya. Jadi ini nanti teman-teman bisa menghubungi apren-apren teman-teman untuk mungkin bagaimana cara mendapatkannya. Dan ini juga ada aplikasi BEC yang ini sangat gampang untuk di-download di handphone ya. Kemudian juga ada Telegram dan sebagainya. Nah, keuntungan. Jadi semua orang ingin berbisnis itu pasti kan memikirkan keuntungan saya apa. Kalau saya ingin berbisnis di HDI ini. Nah, ada beberapa keuntungan. Yang pertama benefit ya, keuntungan atau benefit. Penghasilan tidak terbatas. Nah, siapa sih yang tidak ingin mendapatkan penghasilan? Nah, pasti ingin semua ya, tapi kalau bisa penghasilannya itu benar-benar bisa mengcover semua keinginan kita ya, kayak tadi ya, tidak terbatas. Kemudian kita juga ada pembagian royalti dan saham. Perusahaan HDI adalah satu-satunya perusahaan yang membagikan royalti dan sahamnya, karena di perusahaan yang lain saya belum menemukan, atau yang ini pengalaman saya ya di multi level lain itu tidak ada yang membagikan royalti gitu, apalagi saham. Jadi saham ini adalah kita bisa menjadi seorang stakeholder. Jadi kita ini semua enterpriser ini mempunyai kesempatan untuk menjadi pemegang saham dari perusahaan HDI internasional. Nah, itu kan luar biasa banget ya. Nah, perusahaan lain nggak bisa itu. Dia harus naruh duit dulu ya untuk bisa jadi pemegang saham. Kalau kita tidak, cukup kita dengan bekerja keras, kita memiliki omset tertentu, peringkat tertentu, itu akan bisa menjadi stakeholder. Kemudian dapat diwariskan. Nah, ini adalah yang sangat saya, alasan saya kenapa saya juga harus berjuang di sini, karena ini yang diwariskan ini pekerjaan ya. Rata-rata orang mewariskan hasil dari pekerjaan. Misalnya orang tua bekerja dapat uang, terus uangnya diberikan rumah gitu ya, terus diwariskan ke anaknya. Ya kalau anaknya ini bisa menggunakan. Kalau tidak begitu orang tuanya nggak ada, habis juga rumahnya gitu ya. Kan banyak tuh kejadian seperti itu. Sedangkan di bisnis HD itu kita mewariskan jaringannya kita. Jadi kita mewariskan jaringannya kita. Jadi anak kita itu tidak perlu lagi memulainya dari nol. Jadi dia tidak perlu lagi memulai dan harus memulai lagi. Nah, cukup dia hanya belanja satu paket saja. Jadi anak kita juga tetap bisa menikmati hasil dari orang tuanya. Kemudian jalan-jalan keliling Indonesia dan mancanegara. Wah, saya dapat kehormatan C. Kim, dia bisa ikut ke saya. Luar biasa, thank you ya C. Jadi ini jalan-jalan keliling Indonesia dan mancanegara. Jadi kita juga mendapatkan reward-reward. Jadi perusahaan ini memberikan ucapan terima kasih kepada semua enterpriser yang sudah berjuang gitu ya, berjuang keras gitu. Dia benar-benar dengan cara memberikan reward. Jadi rewardnya termasuk puji Tuhan saya juga di HDI juga sudah menikmati gitu ya. Jadi tahun depan kita juga ada trip-trip yang tetap akan diluncurkan oleh perusahaan. Nah, kalaupun saat ini COVID gitu ya, kita tidak bisa jalan-jalan, ini akan diberikan mentahnya gitu ya. Berarti kan tidak rugi juga mengejarnya. Nah, kemudian kesempatan untuk mengembangkan diri. Kesempatan ini maksudnya dalam arti gini, kadang orang itu berbisnis di HD ini kan nggak semua orang itu pandai gitu ya, pandai berbicara, berani, percaya diri. Nah, seperti yang terjadi pada saya juga awalnya saya juga tidak mungkin seperti ini bisa berani berhadapan dengan banyak orang gitu ya. Tapi di HD ini memberikan kesempatan kepada kita untuk belajar bertumbuh. Karena ini adalah bisnis kita. Nah, itu yang membuat saya senang di bisnis HD ini, karena ternyata saya bisa melakukannya. Karena saya bisa, saya yakin Anda semua di sini pasti bisa. Nah, kemudian kesehatan dan kesejahteraan keluarga serta orang lain. Nah, ini sudah jelas sekali ya, teman-teman. Kalau kita mengkonsumsi produk HD, kita sehat. Nah, kalau kita sehat, tentunya kita ingin menularkan juga kan kepada
teman kita yang mungkin dia juga lagi bingung tuh nyari produk kesehatan apa ya yang saya pakai buat keluarga, yang efektif, yang ibaratnya benar-benar berkualitas gitu. Nah, kita bisa menyampaikan, kita bisa sharing tentang produk HD. Nah, yang terakhir adalah menjadi founder visi 2010. Ini bagi teman-teman yang belum mengetahui bahwa kita memiliki sekolah gratis yaitu SMA dan perguruan tinggi. SMA Selamat Pagi Indonesia. Nah, itu semua didapat dari penjualan produk. Jadi 5%-nya itu kita buat support untuk sekolah kita. Nah, biasanya yang dipotong itu adalah mulai dari leader ke atas. Jadi segeralah saya mengharapkan rekan-rekan di sini juga segera menjadi mendapatkan peringkat, karena sekaligus nanti kita akan menjadi foundernya, founder dari Sekolah Selamat Pagi Indonesia. Itu adalah sekolah yatim piatu untuk semua agama ya di seluruh Indonesia. Baik. Lalu bagaimana ya dengan modal gitu? Jadi apa sih yang saya dapatkan atau hak-hak apa yang saya bisa miliki dengan modal yang tadi minimal banget tadi ya. Kita kan ada modalnya bahkan sekarang sangat-sangat minimal ya, 50.000 saja gitu ya modal awalnya gitu ya. Paling tinggi modal kita hanya 1,7 atau 1 paket. Nah, ada 2 hak yang bisa kita miliki, yaitu adalah hak sebagai pengecer. Hak sebagai pengecer ini kita mendapatkan keuntungan 20-25%. Yang kedua adalah sebagai hak enterpriser. 2 hak ini kita bisa gunakan secara bersamaan. Tetapi saya ingin mengajak teman-teman semua untuk kita fokus sebagai seorang enterprisernya. Loh, kenapa? Enterpriser kan cuma 5%, lebih dikit dong, kan lebih banyak pengecer. Jadi kalau saya ilustrasikan dalam sebuah perumpamaan gitu. Misalnya ada seorang pengecer air mineral gitu ya. Air mineral memang dia mendapatkan keuntungan eceran ini banyak. Mungkin 1 air mineral dia mendapat keuntungan 1.000 gitu ya. Sedangkan agen air mineral mungkin dia baru mendapatkan keuntungan dalam 1 box ini atau 1 dus ini dia 1.000 gitu ya. Nah, kelihatannya memang akan lebih banyak yang pengecer. Tapi kalau dilihat yang kaya itu siapa? Biasanya yang kelihatan yang kaya pasti yang agennya ya, pasti yang agen, karena agen ini kan dia bicara tentang quantity, jadi jumlahnya memang dia hanya 1 dus ini dapatnya 1.000, tapi keluarnya itu kan bisa berdus-dus atau mungkin 100 dus atau 1.000 dus. Nah sama seperti di HDI, kita mendapatkan 5% dari omset penjualan rekan kerja kita. Tapi kalau 5 kali 1.000, nah, bukankah juga lebih banyak daripada 20 sampai 25%-nya? Nah, ini adalah saluran gambaran dari saluran distribusi. Jadi yang pada umumnya biasanya secara bisnis konvensional itu kan ada gitu. Atau karena gini, karena saya pernah mengalami satu pengalaman. Pada saat itu saya ditanya sama teman saya, pada itu kan saya mau nawarin dia produk, menawarin bisnis nih. Nah, dia bilang, kamu itu dibayar nggak sih sama HDI gitu? Kok mungkin dia ngelihat saya kok maunya gitu ya, kesana kesini gitu ya, nawarin dia gitu. Dia bilang, oh enggak, saya nggak dibayar. Oh ya, itu berarti kamu ini bisnis komisian gitu ya. Kamu tuh bukan pengusaha, karena kan saya bilangnya saya ini distributor, saya ini kita juga bentuknya pengusaha. Kamu ini berarti namanya bisnis komisian. Karena kalau kamu produkmu laku, madumu laku lah, kamu dapat ininya dari sana gitu, dapat keuntungannya itu dari menjual madu tadi gitu. Ya, saya pertama diem aja, kemudian saya tanya balik. Nah, kalau kamu sendiri sekarang jual apa gitu. Nah, waktu itu teman saya ini kan lagi jual toko, dia tuh buka toko kaset gitu ya. Nah, saya tanya, apakah kamu kalau kaset kamu belinya di mana? Ya, di pabriknya. Terus kamu dibayar nggak sih sama pabrik toko kaset? Ya, enggak lah. Kan ini toko saya gitu kan ya. Nah, berarti sama dong sama saya. Saya juga nggak dibayar, tetapi yang enak saya. Karena saya tidak perlu menyediakan toko, saya tidak perlu menyediakan stok barang. Nah, sekarang kalau kaset, ini zaman dulu ya, karena memang saya belum COVID gitu ya. Jadi masih bentuk CD, kan masih banyak yang jual CD gitu ya.
Nah, kalau sekarang misalnya, saya tidak, kalau toko kaset kan dia harus beli kasetnya berapa banyak. Kemudian dia harus mau-maunya lagi bayar karyawan. Nah, kalau saya kan tidak. Nah, dari penjelasan itulah kemudian dia, teman saya ini mau akhirnya bergabung. Apalagi saya kemudian juga menceritakan sebenarnya multi level itu ini loh, memangkas 3 mata rantai. Nah, ini adalah jalur-jalur yang pada umumnya kita pakai di bisnis konvensional. Nah, yang pertama dari pabrik. Nah, ini dari pabrik kemudian turunnya ke distributor. Dari distributor pastinya ke agen, ya kan? Ngambil keuntungan pabrik, ke distributor ngambil keuntungan, dari distributor ngambil keuntungan ke agen. Kemudian dari agen dia ke grosir juga ngambil keuntungan. Dari grosir itu ke toko pengecer juga ngambil keuntungan, baru ke konsumen. Nah, sedangkan bisnis multi level itu memangkas 3 mata rantai ini. Nah, sebenarnya kita itu Enterpriser HD ini dari pabrik dari Amerika itu langsung ke kita, ke tangan kita, distributor Enterpriser HD, itu kita merupakan tangan pertama. Nah, dari sini bisa langsung. Nah, kita juga yang jadi konsumen kan bisa. Nah, dan kalau konvensional ini kan pasti ada biaya-biaya promosi ya, seperti misalnya dia pasang siaran di televisi, kemudian dia pasang iklan-iklan gitu. Nah, itu kan berbayar. Nah, sedangkan kalau kita kan tidak. Nah, jadi kita melalui mulut ke mulut gitu ya, melalui referensi, melalui sponsoring. Nah, itu kita enaknya adalah kita memangkas 3 mata rantai sehingga harga yang kita bisa dapatkan adalah harga benar-benar harga dari pabrik. Nah, setelah saya jelaskan seperti itu, akhirnya teman saya paham. Karena banyak sekali orang-orang yang tidak paham ya. Nah, lalu bagaimana sih kalau kita menjadi seorang koordinator? Jadi saya ambil contoh, misalnya, Anda pasti memiliki, saya yakin setiap orang saat ini, kalau dibuka handphonenya gitu ya, pasti lebih dari 100 nama ada gitu ya. Tapi kita hanya mencoba menawarkan kepada 5 orang. 5 orang kawan yang benar-benar mau menjalankan bisnis HD. Apakah 1 boleh, apakah 10 boleh? Boleh. Saya hanya mengambil sebuah contoh yang untuk perhitungannya biar lebih gampang ya. Misalnya Anda memiliki teman gitu ya. Dari sekian teman, Anda cukup mengajak 5 orang yang mau bersungguh-sungguh menjalankan bisnis HD. Nah, dari 5 orang ini kemudian kita saling berkomitmen untuk mencari juga 5 orang, masing-masing 5. Nah, awalnya kita memiliki 5 orang di level pertama. Nah, kemudian 5 ini mencari 5 menjadi 25. Kemudian 25 mencari 5 jadi 125, begitu dan seterusnya hingga 15.625. Nah, apakah ini saya mencari semua sampai 15.000? Tidak, karena masing-masing 5 orang tadi berkomitmen mencari 5. Nah, ini adalah peringkat-peringkat yang ada di HDI, mulai dari enterpriser sampai ke Grand Diamond. Nah, seorang enterpriser ini dulu, ini yang lama ya, yang 150 BP ini lama ya. Kalau yang sekarang mulai dari enterpriser ini, jadi dia ada kewajiban untuk berbelanja pribadi itu 300 poin. 300 poin ini sama dengan 1 paket ya. Nah, kemudian kita belanja pribadi 300 poin. Ada pembelanjaan pribadi 300 poin, kemudian kita memiliki rekan kerja atau downline yang dia juga belanja 300 poin atau 1,7. Nah, kita akan mendapatkan bonus itu 5% dari pembelanjaannya mereka, dan itu sampai ke level 2. Nah, begitu dan seterusnya. Nah, untuk mengetahui lebih detailnya ya tentang ini duitnya berapa nih, 5%, 5%. Ini kan baru hanya 5% saja. Kalau diamond ini bisa sampai ke level tingkatan level 8 ya. 5% sampai level ke-8. Nah, ini kalau rekan-rekan ingin mengetahui lebih detail tentang business plan, ini bisa mengikuti training business plan, karena kalau saya ini membahas ini bisa sampai nanti sore, ini sudah sore ya, sampai malam gitu ya mungkin. Nanti rekan-rekan bisa mengikuti training business plan di waktu-waktu yang sudah disediakan. Nah, saya mengambil satu peringkat yang di HD ada namanya peringkat Diamond Leader. Nah, ini
saya akan memperlihatkan potensi kalau kita menjadi seorang diamond leader. Berapa sih potensi seorang diamond leader? Nah, saya ambil contoh yang seperti yang tadi ya, 5 orang tadi, 5 orang. Nah, masing-masing orang ini, 5 orang ini masing-masing itu belanja satu paket. Belanja satu paket. Nah, jadi perhitungannya adalah 1 BP itu 1 BP itu 3000 BV. Jadi kalau satu paket itu kan 300 BP, jadi dia 900 BV. Nah, ini diterima saja dulu ya, nanti bisa ditanyakan. Nah, ini masing-masing orang belanja satu paket, kemudian total omsetnya 4.500.000. Nah, kita mendapatkan 5%-nya. 5% itu bonusnya adalah 225.000. Kemudian 5 orang tadi kan berkomitmen untuk mencari 5 orang, jadi 25. 25 orang ini pun berbelanja masing-masing satu paket, sehingga total omsetnya 22.500.000 dan kita mendapatkan 5%, bonus 1.125.000. Nah, jika terjadi demikian terus sampai ke level 8, total bonus yang bisa kita dapatkan adalah 12M, 12,7. Wah, banyak nggak sih? Banyak banget ya nih ya. Tapi ini kalau berjalan dengan sempurna. Ya, ini kan teori gitu. Pasti dalam hati tuh rekan-rekan gini, wah ini kan teori gitu ya. 12M ini teori. Teori kalau semuanya berjalan mulus tanpa ada rintangan. Nah, sedangkan antara praktek dan teori itu pasti nggak sama. Prakteknya bahkan kadang bisa tidak sama dengan teorinya gitu ya. Tapi enggak apa-apa gitu ya. Kalau di HD ini enaknya begitu, kita nggak sama dengan praktek pun kita tetap dapat uangnya. Kalau sebuah bisnis itu kan bisa diuji dari 1 tahun pertama saat kita melakukan bisnisnya. Bagaimana kalau misalnya kita coba bandingkan misalnya kalau kita berbisnis secara konvensional. Secara konvensional misalnya dalam 1 tahun kita melakukan bisnis. Terus bisnis kita ini 90%-nya gagal. Nah, tinggal hanya 10%. Kalau bisnis konvensional gagal 90% itu namanya apa? Bangkrut ya, pasti bangkrut namanya. Nah, tapi kalau di bisnis HD, kita gagal 90%, itu kita masih ada 10% keberhasilan kita. Yaitu dari 12M ini masih ada 1,2M. Wah, itu masih uang semua itu. Nah, terus bagaimana kalau kita gagal, yang terburuk nih, kita gagal sampai 99%. Wah, ini fatal gitu ya. Kalau di bisnis konvensional sudah nggak bisa bangun lagi gitu ya. Sudah punya tikar satu digulung, sudah habis ya. Nah, tapi kalau di bisnis HDI, kita masih menyisakan 1% keberhasilan kita dan masih ada uangnya loh. Jadi masih ada 127 juta. Nah, kalau cuma 1% saja, nah termasuk saya mungkin juga orang yang gagal gitu ya. Tetapi gagalnya di HD ini jangan disalahartikan ya teman-teman. Jadi gagalnya nanti mikirnya gini, wah Bu Ayu bilang katanya boleh gagal gitu ya. Saya tak diem aja nggak usah ngapa-ngapain. Tidak ya, bukan seperti itu. Jadi gagalnya kita misalnya, ini kan contoh disuruh cari 5, jelek-jelek cuma dapatnya 1 gitu. Setiap bulan ini cuma 1 gitu. Nggak apa-apa. Kan melenceng kan dari teori, tapi itu is okay, enggak apa-apa, kerjakan saja, yang penting tidak berhenti. Itu kuncinya seperti itu, tidak berhenti. Nah, gagal itu kalau pada saat kita stop, tidak melakukan apa-apa. Selama kita melakukan, pasti itu bukanlah sebuah kegagalan. Jadi tenang saja, rekan-rekan di sini di bisnis HD itu boleh gagal ternyata ya. Kalau konvensional enggak berani gitu gagal ya. Kalau bisa konvensional harus mulus gitu. Nah, lalu bagaimana sih peluangnya? Bisa dia kan sudah lama, sekarang banyak pada saat COVID banyak yang join nih, banyak yang gabung sudah lama. Saya bisa nggak ya ngejalanin bisnis ini gitu misalnya. Nah, rekan-rekan nggak usah khawatir karena ini adalah fakta-fakta yang kita tunjukkan juga. Kalau kita lihat ya pada tahun 94 tuh kan Enterpriser HD ini belum ada. Nah, sedangkan pada saat itu jumlah penduduknya 160 juta jiwa. Nah, kemudian naik tahun 2018, Enterpriser HD itu baru 1 juta. Saya saja itu adalah orang ke 1.100.000 karena dari nomor ID ya. Kemarin saya daftarkan member itu sudah mulai
lebih dari sudah mulai dari 2 jutaan gitu ya. Ya nggak banyak juga kan. Nah, sedangkan pertumbuhan penduduk saat ini 2018 aja pertumbuhan penduduknya 265 juta. Nah, antara pertumbuhannya Enterpriser HD dengan pertumbuhan penduduk Indonesia itu masih sangat banyak pertumbuhan penduduk. Jadi kita nggak usah khawatir karena di luar sana banyak orang yang sebenarnya belum tahu apa itu bisnis HDI. Jadi teman-teman nggak usah khawatir kalau masuk baru bergabung mungkin hari ini atau baru bergabung kemarin, nah itu tetap akan punya peluang untuk mendapatkan rekan kerjanya. Demikian. Nah, nanti pada saat Anda mulai bergabung di bisnis HD, ada banyak sih pertanyaan-pertanyaan. Sebenarnya di luaran itu banyak sekali pertanyaan, tetapi di sini saya mengambil pertanyaan yang paling sering ditanyakan adalah, aku nggak mau ikut bisnis kayak gitu, itu hanya nguntungin yang di atas saja. Ayo, pernah ya, pasti teman-teman pernah dengar ya, mungkin Pak Eko, Budi ya, iya Cek ya, pasti pernah dengar kayak gitu. Terus gimana gitu ya, bener nggak sih nguntungin sebenarnya? Kalau kita lihat, nah ini nih saya mengambil sebuah ilustrasi. Ini ceritanya saya datang ke rumah temen gitu, mau nawarin kan setelah ikut training, wah itu semangat 45 gitu, nawarin temen gitu. Sampai sana dia bilang gini gitu, bentar, kalau saya ikut gabung kamu itu kamu dapat untung kan dari pembelanjaan saya? Oh iya, dapat 5%. Kan tadi kan 5 orang dapatnya 5%. Terus di atasmu itu ada orang nggak lagi? Ada. Dia dapat nggak 5% lagi? Oh dapat, kan upline saya yang ngajarin saya gitu. Jadi dapat dia. Oh gitu, dia mikir lagi. Terus di atas upline ini ada orang lagi nggak? Oh ada, upline saya lagi. Kan saya kenal upline saya 5 peringkat di atas, saya tuh kenal semua. Jadi mereka dapat semua. Dapat, saya bilang. Ya wis nggak usah, wis nggak jadi katanya. Loh, lah kenapa? Ya kalau nguntungin kamu aja enak, kan kamu teman saya, teman dari kecil gitu ya, misalnya teman kenal SD gitu. Enak saya nguntungin kamu. Tapi kalau yang di atas-atas saya kan nggak kenal. Nah kan enak mereka dapat untung dari pembelanjaan saya. Oh, saya jadi paham maksudnya dia. Nah, kebetulan teman saya pada saat itu dia punya toko konveksi. Nah, terus saya tanya sama teman saya, sebentar, sekarang gantian saya yang tanya. Kamu kan ini buka toko konveksi. Iya. Terus kamu gimana? Stop katanya. Saya tahu kok maksudmu. Saya itu enggak nguntungin kok yang lain. Saya itu ya, tuh lihat, saya punya karyawan banyak. Kain itu tak potong sendiri. Karyawan saya motongin kain. Saya punya mesin jahit itu berapa? Nah, itu dijahit sendiri. Saya pasarkan sendiri. Untungnya saya pakai sendiri. Jadi saya nggak nguntungin yang lain. Ya oke, saya sabar dulu. Sebenarnya gemes gitu ya. Nah, waktu itu terus saya bilang, saya gambar lingkaran juga. Nah, karena banyak orang itu tidak mau menggambar lingkaran di bisnis konvensional. Sedangkan kalau kita begitu lingkaran, wah ini multi level namanya gitu ya. Saya bilang, kalau toko konveksimu, kamu kan ngambil kain pasti di pabrik kain kan ya. Oh iya, nah pabrik kain ini pasti dapat untung kan dari kamu. Ya pastilah. Nah terus, oh ya sorry, ngambilnya di toko kain dulu kan, nggak langsung ke pabrik. Habis gitu, si toko kain ini karena stoknya berkurang dibeli sama kamu, dia pasti larinya ke agen kain kan. Si toko kain ini kan habis, nah dia ke agen kain. Nah agen kain ini pasti dapat untung kan dari toko kain. Agen kain ini dia pasti nyari kainnya di pabrik kain. Nah pabrik kain pasti dapat untung dari agen kain. Pabrik kain karena kainnya habis banyak ini, dia butuh untuk bahan untuk membuat kain. Jadi dia pasti butuh benang, dia pasti pergi ke pabrik benang. Begitupun pabrik benang, dia pasti butuh kapas untuk bahan baku bikin benang. Jadi yang diuntungkan adalah petani kapas. Begitu juga petani kapas karyawannya karena panen sudah itu dia beli televisi di toko di agen televisi, pabrik televisi, begitu dan seterusnya. Nah, bukankah sama? Ini adalah saling menguntungkan. Nah, saya mulai menggambarkan seperti ini dengan teman saya sehingga dia tahu bahwa bisnis apa sih yang tidak menguntungkan orang lain. Kita coba lihat dari atas kepala sampai ke ujung kaki. Kita pakai baju, pakai lipstik dan sebagainya ya, yang wanita atau semir rambut, itu kan bukankah kita juga menguntungkan mereka? Hanya kita memang tidak tahu siapa
yang punya pabrik semir gitu ya, siapa yang punya pabriknya. Sedangkan kalau di bisnis HD kita tahu, kita kenal upline kita, bahkan kita kenal Pak Julianto gitu ya. Sehingga sebenarnya sama saja, karena sebuah bisnis yang sehat adalah sebuah bisnis yang saling menguntungkan. Itu dalam istilah simbiosis mutualisme. Kita pasti tahu simbiosis mutualisme ini adalah kehidupan yang saling menguntungkan. Nah, pertanyaan yang kedua, ada lagi pertanyaan yang kedua. Saya ini ikut multi level, itu sudah 6 bulan, tapi dapatnya cuma sedikit 5 juta. Nah, awalnya saya pikir saya salah dengar. Loh, bagus dong kalau 1 bulan 5 juta. Enggak. 6 bulan itu loh dapatnya 5 juta. Gitu. Oh, 5 juta. Terus saya tanya, lah kamu setiap hari nggak ngerjain? Loh, enggak lah. Saya kan kalau ngerjakan bisnis karena saya ini punya suami. Ini kan teman cewek ya. Saya punya suami ya saya ngurusin anak dulu lah, ngurusin suami dulu lah. Sehingga ya saya ngerjakannya cuma sebentar ya, sewaktu luangnya saya saja. Oke, berapa dalam 1 minggu, berapa jam yang kamu kerjakan? Ternyata dia mengerjakannya di 3-5 jam. Oke, saya ambil yang terbesar. 1 minggu dia mengerjakan 5 jam. Anggaplah dia mengerjakan 5 jam. 5 jam dalam 1 bulan pasti kan ada 4 minggu. 5 jam itu dikali 4 minggu. 20 jam. 20 jam dia mengerjakannya selama 6 bulan. Jadi saya kalikan 6 jadi 120. Rata-rata orang bekerja per hari itu kan 8 jam. Ya, kita ambil rata-ratanya. Nah, itu berarti dia 120 jam dibagi rata-rata orang kerja 8 jam, ketemunya itu 15 hari. Nah, jadi sebenarnya teman saya ini melakukan bisnis HD ini bukanlah 6 bulan, tetapi dia mengerjakan bisnisnya selama 15 hari dan mendapatkan penghasilan 5 juta. Bukankah itu suatu yang bagus? Kalau kita mengerjakan 15 hari, terus kita dapatnya 15 juta. 5 juta, sorry. Coba saja kalau kita kerja di perusahaan, belum genap sebulan, terus 15 hari kita minta gaji, full lagi gajinya. Ya, bisa-bisa dikasih surat cinta gitu, sudah aja, nah besok nggak usah kerja lagi gitu ya. Nah, itu yang terjadi. Kadang kita menilainya itu seperti itu. Nah, ini saya ambilkan contoh lagi, misalnya kita menyewa sebuah ruko, menyewa tempat stand gitu ya, stand di sebuah mall gitu ya. Misalnya di Grand City atau di mana di Surabaya gitu ya. Nah, selama 6 bulan ini kita mengerjakan nyewa tempat itu, tapi kita tidak buka tokonya rutin gitu loh. Kita buka tokonya misalnya sehari buka, 2 hari tutup. Nanti seminggunya buka, 2 minggu tutup. Habis itu sebulan tutup. Atau mungkin pas puasa tutup terus gitu ya. Nah, itu berjalan sampai 6 bulan. Lalu kita bilang ke orang lain, udah gak usah nyewa di Grand City, rugi saya. Nah, itu kan tidak fair ya. Jadi di HD ini adalah bisnis itu berdasarkan berapa jam waktu yang kita luangkan, bukan berapa lama. Jadi tanda tangannya sekarang, masuk membernya sekarang, jalannya 2 tahun lagi gitu ya. Atau misalnya masuk membernya sekarang, jalannya nanti 3 bulan, 6 bulan lagi. Jadi kita mulai bisa mengatakan bahwa kita sudah menjalankan bisnis ini adalah mulai start kita mengikuti sistemnya dan mulai praktek. Jadi tidak bisa dihitung dari tanggal kita tanda tangan di formnya. Gitu ya teman-teman. Terus pertanyaan yang ketiga, nah ini ada 3 pertanyaan. Pertanyaan ketiga, teman saya ikut multi level gagal. Nah ini banyak juga. Jadi pertanyaan-pertanyaan favorit ya yang saya kumpulkan. Jadi itu teman saya ikut tuh gagal. Ada lagi yang malah ekstrim gini. Apa? Itu tetangga depan saya ikut multi level terus cerai gitu. Terus apa hubungannya gitu ya? Kan lucu gitu ya menghubung-hubungkan apakah orang yang ikut multi level terus dia bisa ceraikan, enggak gitu. Saya dengerin dulu gitu. Kenapa kok gagalnya gitu. Nah, seharusnya kita kan tahu bahwa di multi level ini, di HDI ini itu banyak orang yang berhasil menjalankan bisnisnya. Ini adalah contoh-contoh orang yang sudah berhasil. Ini adalah Pak Julianto. Bagi teman-teman yang belum pernah, ya ini baru fotonya saja ya, nanti kalau ikut ECAM akan melihat Pak Julianto full gitu ya. Setiap hari akan melihat. Ini Pak Julianto dengan Bu Yeni, kemudian ada Pak Chandra,
sama Bu Tanti, kemudian ini adalah ada Dr. Roy dan Bu Elsie, Pak Leon. Nah, ini banyak orang-orang yang sudah membuktikan bahwa mengerjakan BSHD itu ternyata berhasil gitu loh. Karena mereka-mereka ini adalah mengikuti sistemnya. Ini anak muda, ini Alek. Jadi dia ini benar-benar, saya juga tahu kisahnya gitu, luar biasa. Jadi sampai dia resign dan cepat sekali ya. Ininya cepat gitu. Dia pertumbuhannya sangat cepat. Ini juga ada Pak Hernandez juga dari Kediri. Nah, ini banyak sekali nih. Nggak bisa saya sebutin satu-satu gitu. Nah, ini adalah contoh-contoh orang-orang yang berhasil di BSHD dan dari latar belakang yang berbeda-beda. Ada yang dari mahasiswa, ada ibu rumah tangga, ada profesional, ada yang mungkin tidak punya pekerjaan, menganggur atau pernah bekerja kemudian sudah PHK dan sebagainya. Itu banyak banget. Jadi jangan khawatir, di sini semua profesi itu ada. Ya, jadi teman-teman seperti itu. Nah, kalau kita bisa membandingkan seperti sebuah pendidikan. Nah, dalam sebuah pendidikan itu kan pasti ada kelompok-kelompok orang yang gagal, ada kelompok yang berhasil. Nah, di tengah-tengahnya ada sebuah sistem. Sebenarnya ini sebutannya adalah sistemnya berjalan atau tidak. Pasti jalan ya, karena ada yang berhasil. Nah, seharusnya dipertanyakan itu adalah kenapa dia sampai gagal. Kalau kita bisa membandingkan dengan sebuah universitas, kan pendidikan tuh kita bisa membayangkan seperti universitas. Nah, di HD ini pun juga universitas gitu ya, tapi S-nya sudah nggak kekejar S berapa gitu ya. Jadi ada universitas yang dia menghasilkan orang-orang yang di DO atau drop out gitu ya. Tapi ada yang berhasil lulus sampai cum laude gitu ya, lulusnya. Nah, ini apakah pendidikan di universitas tersebut berarti gagal? Kan tidak, karena ada yang berhasil. Nah, yang harus ditanyakan adalah mengapa orang ini gagal. Nah, jangan kita terpancing dengan kata-kata orang itu gagal, ini gagal. Nah, ya sebenarnya kan kita tuh sebenarnya kepinginnya berhasil kan. Ya jadi bertanyalah kepada orang-orang yang berhasil. Jangan bertanya kepada orang-orang yang gagal, karena pasti kita ditunjukkan caranya gagal. Nah, sama seperti di sebuah pendidikan, kenapa orang ini gagal? Apakah dia pada saat training dia tidak ikut training? Misalnya kalau di HD seperti itu, apakah dia disuruh praktek A, malah dia tidak mau gitu. Jadi mau semaunya dia gitu ya. Padahal kita kan sudah punya rule-nya, kita punya langkah-langkahnya, tinggal ngikut saja. Kan sudah gampang gitu. Nah, sama seperti di universitas, waktunya kuliah nggak datang, mengerjakan tugas nggak datang, kuliahnya ngomong dari rumah kuliah tapi sampai di jalan belok kanan gitu atau belok kiri gitu ya, sehingga dia gagal. Nah, itu jadi teman-teman jangan merasa berkecil hati ya. Nanti setelah mendapatkan apa yang saya jelaskan di sini sudah mungkin mulai terbuka ya, sebenarnya bisnis HD itu seperti apa. Nah, di pertengahan perjalanan nanti bertemu dengan orang pada saat kita menawarkan, kita pasti akan menemukan 3 tipe orang. Nah, tipe yang pertama itu adalah tipe orang yang dia menolak. Menolak itu tanpa alasan, pokoknya dia nggak mau aja. Sudah dijelasin baik-baik, enggak gitu ya. Ya sudah, nggak usah memaksakan diri, nanti kitanya kecewa, nanti kitanya down, nanti kitanya males gitu. Udah lewat aja, ya sudah. Kita melewati, pasti kita akan bertemu dengan tipe orang kedua. Ini memang dari survei yang sudah dilakukan ya, kita pasti menemukan orang-orang ini. Jadi tipe orang kedua adalah tipe orang yang dia pada saat kita jelaskan bisnis HD, dia paham, dia manggut-manggut, oh ya bagus ya, tapi pada saat kita ajak, nah, dia mikir, kayaknya kamu dulu deh, nanti kalau kamu berhasil, nah itu baru, nanti saya akan ngikut gitu. Jadi itu biasanya orang-orang terdekat, jadi kayak teman, saudara gitu, biasanya dia, tapi pasti dengan seperti tipe yang kedua ini, jadi dia orang yang menunggu bukti, jadi dia nunggu dulu kita sukses dulu gitu ya. Tapi itu juga nggak usah kecil hati, ya emang seperti itu. Cepat-cepatlah terus bergerak, jangan fokus di orang-orang tersebut ya, orang pertama dan kedua. Karena Tuhan sudah menyediakan tipe orang ketiga.
buat Anda dan buat saya. Nah, tipe orang ketiga ini adalah tipe orang yang mau menjadi bukti. Nah, setelah mendengarkan penjelasan ini atau sudah mengikuti acara-acara yang Hadi lakukan, kita ketemu orang dan kita menemukan orang dengan tipe ketiga adalah orang-orang yang mau menjadi bukti. Saya kepingin nih, bener nggak sih katanya bisa dalam waktu 6 bulan itu saya bisa dapat sekian juta. Saya ingin membuktikan. Caranya ya ikuti sistemnya. Nah, siapa itu orang yang ketiga? Nah, tentunya 12 orang yang hadir pada saat ini, Anda dan saya, yang tengah mengikuti acara PUS kali ini itu adalah tipe orang yang ketiga. Jadi, saya yakin Anda adalah orang-orang yang akan memberikan bukti kepada keluarga, kepada teman-teman, kepada lingkungan bahwa bisnis HD adalah bisnis yang layak untuk dikerjakan.